Buat bunda yang ingin agar cobaan rumah tangga bunda ini cepat selesai, maka pastikan 3 hal ini itu beres dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita, termasuk ya ujian atau musibah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Semuanya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, entah kita diuji dengan suami yang egois, suami yang keras kepala, kasar, bahkan selingkuh sekalipun. Tentu di balik semua ujian ini ada maksud tersendiri dari Allah. Nah, karena itu sebenarnya apapun masalah rumah tangga kita, ya, yang perlu kita lakukan adalah memahami dan menghayati maksud Allah. Dan biasanya di balik ujian rumah tangga kita, Allah ingin mengatakan kepada kita, Bun, bahwa ada hal-hal yang belum beres di dalam diri kita, sehingga kita itu dibikin berat dalam menghadapi cobaan rumah tangga kita. Nah, yang pertama yang perlu kita bereskan adalah pemahaman kita bahwa kita hidup di dunia yang membutuhkan keseimbangan. Nah, dunia itu kan bukan surga yang serba nikmat ya, tapi dunia itu juga bukan neraka yang serba sengsara. Dunia ini adalah sebuah keseimbangan antara nikmat dan derita. Nah, artinya apa? Tidak ada satupun manusia yang tidak diberikan ujian dan musibah yang gak enak, Bun. Semuanya itu pasti diuji dengan hal yang gak enak. Tapi di sisi lain, tidak semua yang terjadi di dunia ini itu bikin kita menderita. Pasti ada nikmatnya juga. Nah, di satu sisi mungkin kita punya suami yang egois dan gak peka sama perasaan istri. Ya kalau ngomong tuh suka nyakitin. Tapi di sisi lain, tanggung jawabnya si suami ini sama keluarga itu luar biasa. Bangunnya paling pagi, gak diminta istri, udah bantuin kerjaan rumah. Nah, ini juga ada nih, istri yang dikaruniai suami yang cerdas, tapi susah dibilangin dan perhitungannya itu bukan main, Bun. Tapi di lain tempat ada istri yang dikaruniai suami yang romantis, tapi romantisnya itu nggak ke satu wanita, Bun, melainkan ke banyak wanita, alias nggak setia. Nah, jadi apapun ujian rumah tangga yang kita alami, sebenarnya itu sudah Allah pasangkan dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Jadi ibaratnya ini satu paket, Bun. Hanya saja ketika ujian rumah tangga lagi berat-beratnya, nah kita cenderung untuk fokus pada sisi negatifnya, cenderung fokus pada penderitaannya. Nah, karena itulah kunci yang pertama, Bun. Kalau ingin masalah rumah tangga bunda itu cepat selesai, maka mulailah dari membereskan pemahaman kita tentang dunia ini. Mulailah dengan berdamai dengan kenyataan duniawi ini, Bun. Dengan memahami ini, maka kita itu akan lebih mudah untuk berdamai dengan masalah rumah tangga kita. Ya, dalam hal ini kita akan berpikir, Bun, ya udahlah, namanya juga hidup di dunia, bukan surga. Jadi ya harus ada sesuatu yang gak enak juga, yang harus dijalani. Nanti kalau udah di surga, tinggal enaknya aja. Mudah-mudahan kesabaranku menghadapi suami yang egois, yang gak setia, yang jengkelin, itu bisa menjadi jalan mulusku ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kalau kita sudah bisa berpikir dan bilang seperti ini, Bun, pada diri kita sendiri, maka artinya kita sudah berdamai dengan sifat dunia ini. Dan insya Allah, melangkah ke depannya itu akan jauh lebih ringan. Nah, lalu yang kedua, yang perlu kita bereskan adalah hubungan kita sama Allah. Karena bisa jadi Allah itu sengaja hadirkan suami yang egois, yang kasar, yang peselingkuh, suka mukul dan jengkelin, karena Allah sebenarnya rindu sama kita. Rindu sama kita yang jarang menyebut namanya. Rindu sama satsatnya kita memenuhi panggilan untuk menghadapnya di atas sajadah. Atau rindu dengan bacaan Al-Quran kita, pun. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam potongan surah Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ya, siapa saja yang menjauhi Allah, sudah gak mau ingat lagi sama Allah, maka Allah hadirkan kehidupan yang sempit.
susah dan sengsara. Itu adalah rumus dari Al-Quran, Bun. Karena itu salah satu hal yang perlu kita bereskan kalau menurut ayat ini adalah hubungan kita sama Allah. Jangan sampai kita jauh, Bun. Sebab bisa jadi ujian rumah tangga kita itu adalah sebuah undangan cinta dari Allah supaya kita mau mendekat. Dan ketika kita bisa menyambutnya ya dengan memperbaiki ibadah kita dan mendekatkan kembali kepada Allah, Allah pasti bukakan jalan keluar buat kita. Dan ini sudah sering sekali dibuktikan oleh klien-klien saya yang mau dibimbing untuk menjalani riyadhah alias penggemblengan spiritual dengan mendawamkan zikir dengan tasbih Karamah Ar-Rahman yang saya ijazahkan. Ya, setelah dekat lagi sama Allah dan mereka merasa kembali tenang, maka tiba-tiba hubungan mereka sama suami jadi ikutan membaik. Ya, tiba-tiba suami menunjukkan perubahan-perubahan yang positif. Bahkan, Bun, dulu pernah ada klien saya yang baru mulai bertirakat 2 hari ya dengan tasbih Karamah Ar-Rahman. Suaminya nih yang tadinya keras dan emosian itu tiba-tiba sudah lebih lembut, lebih lunak dan kembali mesra sama klien saya. Baik, kemudian Bun, yang ketiga. Nah, yang perlu kita bereskan yaitu hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, terutama ya orang tua, mertua, dan yang lainnya. Ya, siapa tahu, Bun, selama ini kita atau mereka itu punya unek-unek satu sama lain. Dan unek-unek ini menjadi sumbatan yang menghambat keberkahan rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita itu menjadi penuh derita. Nah, kalau memang ada unek-unek yang belum selesai, tidak ada salahnya kita mencoba islah ya, berdamai dengan mereka. Nah, biasanya sih kalau kita sudah membereskan poin kedua tadi, yaitu hubungan dengan Allah, maka urusan hubungan dengan sesama manusia itu akan Allah beresin. Makanya seperti yang saya ceritakan tadi, Bun, banyak klien saya yang langsung merasakan dampaknya setelah melakukan ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir yang saya ijazahkan. Nah, kenapa? Karena prinsipnya kalau Allah udah ridho sama kita, maka semua masalah itu nggak ada yang berat. Bahkan kalau nih tadinya kita sering berdoa nih sama Allah, ya Allah, aku punya masalah rumah tangga yang sangat besar. Maka kita itu akan bilang dengan pede ke masalah kita, Bun. Wahai masalahku, aku itu punya Allah yang maha besar. Begitu ya, Bun. Nah, semoga konten yang singkat ini bermanfaat untuk para sahabat Bunda. Dan silahkan Bunda boleh share dan bagikan video ini pada orang-orang yang Bunda sayangi agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Dan buat para sahabat Bunda yang ingin bertanya, berkonsultasi, atau ingin saya bimbing dalam menjalani ujian rumah tangga supaya lebih terarah dan lebih ringan prosesnya, silahkan Bunda bisa langsung saja hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.